Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu sukacita yang sangat luar biasa apabila kita dapat membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, di waktu dan kesempatan yang ada ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar mereka tidak kendor. Hendaknya kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah ini bisa diartikan supaya tidak kendor atau jangan malas. Orang yang malas pasti tidak rajin. Jadi jangan malas berarti jadi harus rajin atau bahkan harus lebih rajin. Karena orang percaya memiliki roh yang rajin dalam melayani Allah. Ini adalah orang percaya. Orang percaya memiliki roh yang rajin dalam melayani Allah atau di dalam pekerjaan Allah. Paulus memberikan pesan supaya mereka memancarkan roh yang menyala-nyala seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 dan 25. Ini kisah Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Sekali lagi, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Seperti seorang Yahudi yang bernama Apolos, yang fasih berbicara kitab suci dan sangat paham tentang isi kitab suci. Apolos menerima ajaran dalam Tuhan atau ajaran dalam Yesus. Dengan bersemangat, Apolos mengajarkan kepada orang lain tentang Yesus. Inilah semangat orang yang telah mengerti tentang kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ia mengajarkan kepada orang lain. Kita dapat mempelajari bahwa orang yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, hidupnya harus melayani Tuhan. Hidupnya harus menjadi berkat bagi sesama. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, lalu ia membagikan kabar sukacita itu kepada orang yang belum mengenalnya atau orang yang belum mengerti tentang kebenaran yang sejati, kabar baik tersebut. Karena tidak semua orang dipilih Allah untuk melayani. Jadi semuanya harus melayani Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya di dalam nama Yesus Kristus. Orang yang melayani Allah harus menggunakan seluruh
hidupnya, seluruh yang ia miliki, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kita gunakan tenaga kita untuk melayani Tuhan. Kita gunakan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Kita gunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Kita gunakan harta kita untuk melayani Tuhan. Bahkan kita di dalam berkeluarga, kita juga harus bersama-sama melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan, kita harus totalitas sepenuhnya, karena untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa melayani Tuhan hanyalah tugas para pendeta, ataupun tugas para majelis, ataupun para pengurus gereja. Orang yang sudah memiliki Yesus di dalam hatinya, haruslah ia melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, selama kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Bagi yang belum pernah melayani Tuhan, mulailah belajar dalam pelayanan. Jangan banyak alasan untuk tidak mau melayani Tuhan dengan berbagai alasan. Bagi yang sudah melayani Tuhan, teruslah bersemangat dalam pelayanan. Jangan biarkan rohmu kendor, dan rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan sebagai wujud bahwa kita adalah hamba, dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, gunakanlah hidup kita bersama untuk melayani Tuhan selagi kita masih hidup di dunia ini. Jadi pesan yang saya sampaikan adalah, jika hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kenapa kita yang sudah mengenal Tuhan masih belum melayaninya? Selama masih hidup, layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin.